الحمد لله الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Sahabat-sahabat sekalian yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Azza wa Jalla, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya memberikan kenikmatan kepada kita sehingga pada siang hari ini kita diizinkan untuk berkumpul dalam acara pengajian kedua kita sebagai bentuk usaha kita untuk menjadi orang-orang yang Allah ridhoi. Insyaallah. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan kita sebagai bekal kehidupan di dunia dan juga di akhirat nanti. Allahumma amin. Sahabat-sahabat sekalian yang sama-sama mengharapkan doa Allah Azza wa Jalla, saya selaku pembawa acara atau moderator izinkan untuk membacakan sunan acara pada pengajian pada siang hari ini. Yaitu sebagai berikut. Satu, ada pembukaan. Yang kedua, ada isi atau materi kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu Ayyub Hafizahullah Ta'ala dengan tema mempersiapkan diri untuk menjawab pertanyaan di alam kubur. Yang ketiga, ada kesimpulan yang insya Allah akan disimpulkan oleh moderator sendiri. Yang keempat, ada sesi tanya jawab. Dan yang kelima, ada penutup. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita sama-sama bacakan pembukaan acara pada siang hari ini dengan membacakan doa berthalabul ilm. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma amin. Baik, beranjak ke acara yang kedua, yaitu materi kajian dari Ustadz Abu Ayyub dengan tema mempersiapkan diri untuk menjawab pertanyaan di alam kubur. InsyaAllah, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ustadz Abu Ayyub. Wa'alaihi falyatafaddal masykur. Fadal. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Ikhwah wa akhwat sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang Allah Tabaraka wa Ta'ala limpahkan kepada kita semua. Hingga saat ini kita dapat kembali menghadiri kajian online, di mana kita berharap kepada Allah, kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla usaha kita untuk bertafaqquh fiddin ini menjadi pemberat timbangan kebaikan kita kelak di akhirat nanti. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan terlimpahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat dan keluarga beliau ila yaumiddin. Baik jamaah sekalian, sebagaimana rutinitas kita insyaallah tabaraka wa taala di setiap hari Sabtu, ya, kita akan bertemu, lalu kita akan membaca, ya, beberapa ayat-ayat Al-Qur'an, ya, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkataan para ulama, di mana dalam rangka mengingat bahwasanya kita di dunia ini hanyalah sementara. Ya. Berbagai aktivitas yang kita lakukan dari semenjak kita bangun tidur sampai tidur lagi, dari hari Senin, ya, sampai weekend, ya, itu semua mayoritasnya adalah untuk perkara-perkara duniawi. Maka tidak ada salahnya, ya, kita bergabung, ya, kita berkumpul bersama di hari Sabtu ini, Sabtu siang, untuk bertafaqquh fiddin. Karena ilmu itu merupakan perkara yang terpenting yang wajib untuk kita cari. Para ulama rahmatullahi alaihim memberikan gambaran tentang bagaimana pentingnya menuntut ilmu. Mereka mengumpamakan orang yang menuntut ilmu bagaikan orang yang membawa cahaya.
Dan orang yang tidak memiliki ilmu bagaikan orang yang tidak memiliki cahaya. Ibaratkan orang yang kemudian dia berjalan di tengah malam, ya, tengah malam, gelap gulita, tidak ada sedikit pun penerangan. Orang yang tidak memiliki lampu, memiliki senter di tangannya, dia akan menabrakkan dirinya ke tembok, ya. Dia akan menabrakkan dirinya ke pohon. Dia akan kemudian terjatuh. Dia akan kemudian tergelincir, ya. Kemudian dia akan menginjak sesuatu yang seharusnya tidak dia injak. Dan dia tidak akan sampai kepada tempat tujuan dia karena kondisi yang sangat gelap gulita. Berbeda dengan orang yang kemudian memiliki senter, ya. Selain dia bisa menapaki jalan yang benar, dia bisa menapaki kakinya di jalan yang benar, dia juga bisa memberikan penerangan bagi orang lain. Ya. Orang yang berilmu itu bisa menjadi cahaya bagi orang lain. Selain menjadi cahaya bagi dirinya sendiri, dia menjadi cahaya bagi orang lain. Dan yang paling penting bagi seorang talibul ilm adalah bagaimana dia menjaga hatinya, ya, agar dia menjaga hatinya, agar hatinya selalu takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena pada hukum asalnya, orang yang bertambah ilmunya, maka akan bertambah pula ketakwaan dia kepada Allah. Tidak akan ada iman, ya, tanpa ilmu. Tidak akan ada iman tanpa ilmu. Orang yang tidak berilmu, maka dia tidak akan beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dengan ilmu yang dia miliki, dengan ilmu yang dia dapat, maka dengan itu pula dia akhirnya akan ada rasa takut dia kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Akan beriman kepada Allah. Akan kemudian berhati-hati dalam berucap, ya. Kemudian dia berhati-hati dalam bertindak dan bertanduk, ya. Dia akan berhati-hati dalam apapun yang dia kerjakan, akan dia pikirkan terlebih dahulu. Karena apa? Dia tahu Allah zat yang maha melihat. Dia tahu Allah adalah zat yang maha mendengar. Dia tahu Allah Azza wa Jalla adalah zat, ya. Bahkan apa yang terbesit di dalam hatinya, Allah Azza wa Jalla itu maha tahu. Sehingga di sini penting bagi kita, ya, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Taala, untuk menuntut ilmu. Ya. Kita sadar dengan sesadar-sadarnya bahwa kita di dunia ini tidak akan hidup selama-lamanya. Kita di dunia ini, ya, akan sampai kepada titik, ya, semua yang kita miliki tidak akan bisa membantu kita. Satu titik semua yang kita miliki tidak akan ada yang bisa menolong kita. Ya. Anak yang kita miliki, ya, seberapapun pintar anak kita, berapapun cerdasnya anak kita, ya, berapapun tinggi, ya, jabatan ataupun akademik, ya, yang anak kita raih, tidak akan bisa kemudian membantu kita saat sakaratul maut. Berapapun harta yang kita miliki, seberapapun uang yang ada di rekening kita, itu semua tidak akan bisa membantu kita ketika kita sedang sakaratul maut, ya. Pada pembahasan yang lalu kita sudah membahas bagaimana, ya, para malaikat maut, ya, itu mencabut ruh, ya, mencabut ruh dari jasad, ya. Sangat menyeramkan kalau seandainya seorang mukmin mau kembali membaca hadis-hadis tersebut, ya. Karena ini adalah perkara gaib, tidak mungkin kita ketahui kecuali dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Taala, di sini kembali kita mengingatkan untuk menjaga keikhlasan kita di dalam menuntut ilmu. Dan belajar adalah untuk menambah keimanan kita, bukan untuk mencari perhatian orang lain, bukan untuk mencari kemudian pujian dari orang lain, sanjungan dari manusia, tidak. Kita menuntut ilmu, kita belajar, ya. Kita menghadiri kajian ini adalah murni untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar Allah itu cinta sama kita. Agar Allah Azza wa Jalla itu sayang sama kita. Agar Allah Azza wa Jalla itu ridho sama kita. Agar kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari neraka. Dan Allah Azza wa Jalla masukkan kita dengan berbagai rahmat dan kasih sayangnya ke dalam surga. InsyaAllah Tabaraka wa Ta'ala. Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, di sini saya ingin memulai pembahasan kita ini berkaitan dengan perkataan Al-Imam Al-Muzani rahimahullah azza wa jal ketika beliau berkata di dalam kitab beliau Syarh Sunnah,
Beliau mengatakan thummahum ba'da dhaghtati fil quburi musa'alun. Ya. Beliau menyampaikan bahwasanya orang yang ketika dia telah mati dan berada di dalam alam kubur, mereka akan mengalami suatu peristiwa yaitu ad-dhaghah, yaitu mereka akan dihimpit, ya. Mereka akan dihimpit di dalam kuburan dan setelah dihimpit mereka akan ditanya, ya. Ikhwani fillah, arsyadani wa arsyadakumullah, setelah mayit itu diletakkan di dalam kubur, maka kuburan itu akan menghimpit dan menjepit dirinya. Ini suatu uh, sebuah keharusan, ya. Tidak ada seorang yang dapat selamat dari himpitan kuburan, ya. Beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan bahwa kuburan yang menghimpit Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu, padahal Sa'ad bin Mu'adz ini adalah seorang sahabat Nabi yang mulia, ya, dengan berbagai fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan, ya, yang dia miliki, ya. Di antaranya adalah kematian Sa'ad bin Mu'adz itu membuat arsy itu bergerak, ya. Pintu-pintu langit terbuka serta para malaikat banyak 70.000 menyaksikan kematiannya. Tapi itu tidak menghalangi kemudian dia dihimpit ketika di alam kubur, ya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i rahmatullahi alaihi dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadzal ladzi taharraka lahu al-'arsyu wa futihat lahu abwabus sama' wa syahidahu sab'una alfan minal malaikah laqad dhamma dhammatan thumma furrija anhu." Kematian Sa'ad ibnu Mu'adz inilah yang membuat arsy bergerak, kata Nabi. Arsy bergetar. Pintu-pintu langit dibuka, kata Nabi SAW. Dan disaksikan oleh 70.000 malaikat. Kata Nabi SAW, laqad dhumma. Sungguh, Sa'ad ibnu Mu'adz, ia telah dihimpit. Ia telah dijepit oleh kuburan. Akan tetapi, furrija anhu, kemudian dia dibebaskan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah azza wa jalla dalam musnadnya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lil qabri daghqatan, walau kana ahaduna najian minha naja minha Sa'ad bin Mu'adz." Sesungguhnya kuburan itu memiliki penyempitan, ya, memiliki daghqah, ya, tekanan. Jika ada seseorang yang selamat darinya, niscaya Sa'ad bin Mu'adz itu akan selamat. Di sini menunjukkan bahwasanya Sa'ad bin Mu'adz dengan berbagai fadilah yang ia miliki, dia tetap merasakan himpitan, ya. Himpitan di dalam kuburan. Para ulama rahmatullahi azza wa jal berkata, tidak ada yang selamat dari penyempitan kuburan, ya. Baik orang yang itu saleh maupun orang tidak saleh, ya. Hanya saja, ya, baik itu orang mukmin maupun orang kafir. Hanya saja perbedaannya orang mukmin, ya, dengan orang kafir. Ya. Orang mukmin ketika dihimpit di dalam kuburan, ya, kemudian kuburan itu akan diluaskan. Itu perbedaannya antara orang mukmin dengan orang kafir. Dia dihimpit kemudian diluaskan kuburannya. Berbeda dengan orang kafir yang terus menerus, ya, terjadi penyempitan. Adapun, ya, orang yang beriman ketika dia mendapatkan keadaan seperti ini, pertama-tama di dalam alam kubur, ya, dia dihimpit, lalu dia akan dilapangkan kuburannya baik, ya. Allah tabaraka wa ta'ala di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-27, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha." Tsabbata yuthabbitu dalam bahasa Arab artinya adalah meneguhkan, mengokohkan. Kata Allah, "Yuthabbitullahu alladhina amanu." Allah akan meneguhkan, Allah akan mengokohkan orang-orang yang beriman bil qaulit tsabi, dengan ucapan yang teguh, dengan ucapan yang kokoh dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Dan Allah Azza wa Jalla juga akan menyesatkan orang-orang yang zalimin
dan Allah melakukan setiap apapun yang Allah kehendaki. Maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, di dalam ayat ini, ya, dalam ayat ini para ulama rahmatullahi alaihim, ya, dalam bidang tafsir mengatakan bahwasanya perkataan kokoh atau perkataan yang teguh yang Allah azza wa jalla janjikan dalam ayat ini bagi orang-orang beriman adalah, ya, perkataan atau jawaban yang diberikan oleh setiap mukmin ketika ditanya oleh para malaikat di alam kubur, ya. Sehingga tafsir dari ayat tersebut, ya, Ibrahim ayat yang ke-27, tafsirannya dijelaskan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari rahmatullahi alaihi, dari hadis periwayatan Al-Bara ibni Azib radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Muslim, kata Nabi, seorang Muslim, idza su'ila fil qabri, apabila dia ditanya di alam kubur, yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, maka dia akan bersaksi di hadapan para malaikat yang bertanya kepadanya. Apa katanya? Dia akan bersaksi tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya Allah. Ini adalah ucapan, ini adalah persaksian yang Allah tabaraka wa taala mudahkan bagi seorang mukmin untuk mengatakannya di alam akhirat atau di alam kubur. Sehingga di sini, ya, ini merupakan tafsiran dari ayat yang tadi. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Allah kokohkan, Allah teguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh di dunia maupun di akhirat. Sehingga di sini, ikhwati fillahi azzani Allah wa iyyakum, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, penting bagi kita, ya, untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa taala dengan segala amalan-amalan soleh. Karena dengan amalan-amalan soleh tersebutlah kita dapat mendapatkan ridhonya Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau Allah azza wa jalla sudah ridho kepada kita, maka berbagai permasalahan kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Tidak hanya permasalahan di dunia saja, bahkan permasalahan yang akan kita hadapi di alam kubur, permasalahan yang akan kita hadapi, ya, di akhirat nanti, itu akan dibantu oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kita akan diberikan kekuatan oleh Allah. Kita akan diberikan keteguhan oleh Allah. Kita akan diberikan kekokohan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, ya. Al-Bara ibn Azib, ya, perawi hadis tadi mengatakan, fil qabri idza qila lahu, di dalam kubur seorang muslim itu akan ditanya, man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyyuk, akan ditanya, siapa Rabbmu, ya, siapa nabimu, dan apa agama. Tiga pertanyaan ini adalah pertanyaan yang akan ditanyakan oleh malaikat, ya, yang menanyakan nanti di alam kubur kepada setiap dari kita, ya. Dan tidak ada yang dapat memastikan dan menjamin dirinya dapat, ya, dapat menjawab pertanyaan malaikat tersebut, ya. Walaupun di dunia kita dengan mudahnya mengatakan itu, Rabbi Allah, ya, Rabb kita adalah Allah, Nabi Muhammad, nabiku adalah Muhammad, ya, dini al-Islam, dinku, agamaku adalah al-Islam, ya. Tapi tentunya kondisi yang ada ketika kita di dunia dengan alam kubur nanti tentu akan berbeda. Kondisinya akan berbeda. Sehingga Allah Azza wa Jalla menetapkan, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya. Jadi kemampuan kita untuk menjawab itu adalah murni pertolongan dari Allah. Kemampuan kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan para malaikat itu adalah murni bantuan dari Allah. Itu adalah murni, ya, pengokohan dari Allah, peneguhan dari Allah. Sehingga penting bagi kita untuk meminta terus kepada Allah tabaraka wa taala untuk dimudahkan dalam seluruh urusan kita di dunia maupun di akhirat, ya. Tentunya di sini perkara akhirat ini lebih dahsyat dibandingkan perkara dunia. Tidak ada bandingannya, ya. Tidak bisa dibandingkan bahkan, ya. Di dunia ketika kita mengalami kesulitan, kita bisa minta tolong sama anak kita, ya. Kita bisa minta tolong sama kerabat kita, ya. Kita bisa minta tolong kemudian sama tetangga kita, bisa minta tolong sama orang tua kita, atau kita bisa minta tolong sama saudara kita. Kita punya harta, kita bisa keluarkan, ya. Kita punya kenalan, bisa kita telepon.
Di alam kubur siapa yang bisa kita telepon? Di alam kubur kita mau minta tolong sama siapa? Tidak ada orang yang bisa menolong kita. Tidak ada satupun orang yang bisa menolong kita ketika nanti kita di alam kubur. Sehingga ya, semoga dengan kajian ini ya, kita dapat menjadi orang yang selalu ingat bahwasanya kita akan mati dan kita akan ditanya. Akan ada ujian ya, setinggi apapun ya, pelajaran ataupun akademik yang telah kita lalui, S1, S2, S3, ya, kita akan kembali ditanya di alam kubur dengan pertanyaan yang sangat mendasar sekali. Yang dulu mungkin kita pelajari pertama kali di SD. Ya. Setinggi apapun tingkat ya keilmuan kita, maka pertanyaan yang mendasar itulah yang akan ditanyakan kepada kita. Dan tidak mungkin seseorang ya yang di dalam hatinya ada kenifakan, ya, ada keraguan, ada kemunafikan di dalam hatinya. Munafik ini dalam arti dia menampakkan keislaman, sedangkan hatinya itu benci kepada Allah, benci kepada Rasulullah, benci kepada agama Islam. Tidak mungkin dia bisa menjawab pertanyaan itu. Walaupun dia tahu di dunia, oh saya akan ditanya nih, sudah saya jawab Allah, saya jawab Rasulullah Muhammad, saya jawab Islam. Tidak, tetap dia tidak akan bisa menjawab ya, karena kondisi di dunia ini berbeda dengan kondisi akhirat. Sebagaimana nas teks dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menceritakan orang munafik ya, orang munafik yang ditanya dalam kubur, apa jawabannya? Tidak tahu. La adri katanya. La adri, saya nggak tahu. Aku mithla yaqulun nas. Aku hanya mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh manusia. Itu perkataan siapa? Perkataan orang-orang munafikin. Ya. Zahirnya Islam, tapi kemudian benci terhadap Islam. Zahirnya Islam, tapi kemudian amalannya tidak sebagaimana ucapannya. Ya. Amalannya tidak sebagaimana pengakuannya. Sehingga di sini, ikhwati fillahi azzani Allah wa iyyakum, penting bagi kita untuk selalu ya, menanamkan rasa takut kepada Allah. Ya. Maka sebaik-baik pengingat itu, baik-baik pengingat adalah mengingat maut, mengingat kematian. Karena tidak ada dari kita satupun yang akan selamat dari itu. Setiap kita akan melewati proses itu. Tidak ada manusia yang abadi. Ya, tidak ada yang manusia yang abadi. Mau kita umur sampai 100 tahun, 200 tahun ya. Walaupun ada umur sampai segitu ya. Dan itu sangat mustahil di zaman sekarang ya. Berbagai fasilitas kenikmatan yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada kita akan dicabut satu persatu ya. Sehingga secara standarnya manusia itu hidup 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Ya. Buat apa? Kita korbankan kehidupan yang begitu singkatnya dengan kehidupan yang begitu abadi dan kekalnya di akhirat. Kita sudah bahas waktu itu bagaimana di pertemuan yang lalu ya, akan dihilangkannya kematian ya, dihadirkan dalam bentuk domba, kemudian disembelih dan disaksikan oleh para ahli neraka dan ahli surga. Sehingga khuludun bila maut. Kekekalan, sehingga tidak akan ada lagi kematian. Tapi ikhwati fillahi, a'azzani Allahu wa iyyakum, ya, di antara perkara yang harus kita lakukan, ya, bagaimana nasihat dari para ulama rahmatullahi alaihim, kita ngikutin ulama. Ya. Kata para ulama, di dalam memberikan wasiat dan nasihatnya kepada kaum muslimin, ya, ada 4 perkara. Ya, ada beberapa wasiat dari ulama yang insya Allah azza wa jalla akan kita bahas. Ya, ada 3 wasiat. Ya, sebelum nanti kita akan membahas ya pembahasan inti kita tentang 3 landasan pokok atau 3 pertanyaan ya tentang pertanyaan di alam kubur nanti. Ya, karena nanti pertanyaan dalam alam kubur akan berkutat pada ma'rifah kita kepada Allah Azza wa Jal, ya, bagaimana pengetahuan kita kepada Allah, ya, apakah kita kenal dengan Rabb kita dengan sebenar-benarnya, pengenalan atau tidak, ya, ataukah kita kenal atau tidak dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, akan ditanya, man hadzal rajul ladzi bu'itsa fikum, siapa ini laki-laki yang telah diutus di antara kalian. Orang munafik dia bisa
Orang munafik tidak bisa menjawab, orang mukmin bisa menjawab. Begitu juga dengan pertanyaan agama. Sehingga ya penting bagi kita untuk membahas ya makrifah kita kepada Allah, makrifah kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, makrifah kita tentang agama kita secara umum. Penting bagi kita untuk mengetahui Allah Tabaraka wa Taala, untuk mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk mengenal agama Islam. Tapi sebelum masuk kepada pembahasan pokok kita tersebut, kita di sini membahas beberapa ya nasihat dan wasiat dari para ulama rahmatullahi alaihim kepada kita, sehingga itu menjadi pelajaran bagi kita dan menjadi muqaddimah kita, pendahuluan kita ya, pintu pembuka kita di dalam talabul ilm. Di antara wasiat yang disampaikan oleh para ulama rahmatullahi alaihim, mereka katakan ya, nahu yajibu alaina ta'allum arba'i masail. Ya. Wajib bagi kita untuk mengetahui, mengamalkan 4 perkara. Wajib bagi kita ya, bagi setiap muslim, setiap muslimah, setiap mukmin, setiap mukminah ya. Orang Islam itu wajib ya menyelesaikan 4 perkara. Yang pertama katakan oleh para ulama rahmatullahi alaihim adalah al-ilm, adalah ilmu. Dan ilmu di sini bukan ilmu dunia ya. Kita tidak ya diwajibkan sehingga kalau kita tinggalkan kita berdosa dalam perkara ilmu dunia. Tidak, ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu syar'i. Apakah seluruh ilmu syar'i itu wajib untuk kita pelajari? Tidak ya. Yang wajib sekali untuk kita pelajari ya adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan keyakinan kita ya. Kemudian perkara-perkara yang disebut dengan bahasanya adalah akidah. Akidah. Kata aqada yaqidu yang artinya adalah ikatan yang kuat. Sesuatu yang kita yakini, sesuatu yang kita i'tiqadkan, sesuatu yang kemudian menjadi prinsip kita sebagai seorang muslim, sesuatu yang kita pegang erat-erat ya. Kemudian perkara-perkara ibadah yang sehari-hari kita lakukan seperti sholat ya, ini wajib untuk kita pelajari. Kemudian wudu ya, perkara-perkara tahara, membersihkan najasa ya, puasa bagaimana, hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa, zakat ya, kemudian haji ya, umrah ya. Itu ibadah-ibadah yang dasar yang wajib kita pelajari. Jadi antaranya adalah perkara keyakinan. Ya, perkara keyakinan ini para ulama katakan adalah ma'rifatul abdi rabbah wa nabiyyihi wa dinihi. Ya, pengetahuan seorang hamba kepada Allah, ma'rifah dia, pengetahuan dia kepada Allah, pengetahuan dia kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan pengetahuan dia tentang agama dia, agama Islam, bil adillah, dengan dalil. Baik. Kemudian itu yang pertama tadi ya, wajib bagi kita untuk menuntut ilmu. Ya, Allah Azza wa Jalla menyebutkan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya, Allah Azza wa Jalla mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu. Ya, dalam hadis yang lain, dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Allah Azza wa Jal dengan Al-Quran ini akan mengangkat derajat suatu kaum, dan dengan Al-Quran ini pula Allah Tabaraka wa Ta'ala akan merendahkan derajat kaum yang lain. Sehingga di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan standaritas kebenaran. Standar kebenaran itu, standar diangkatnya derajat dan dihinakannya derajat seorang manusia adalah dengan bagaimana dia berinteraksi dengan ilmu syar'i, bagaimana dia berinteraksi dengan Al-Quran, ya. Bagaimana kemudian dia ya membaca Al-Quran, bagaimana dia mengkaji Al-Quran, bagaimana dia kemudian mendalami Al-Quran, seberapa jauh dia kemudian mempelajari. Semakin jauh dia mempelajari Al-Quran, maka akan semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi kemudian ketika dia jauh dari Al-Quran, ya, maka akan semakin terhina. Ya. Maka akan semakin terhina kondisi dan derajat dirinya di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah al-amalu bihi, mengamalkan ilmu.
Sehingga kita di sini ya bukan hanya belajar kita ini. Kita ini bukan hanya belajar, tapi tuntutan seseorang yang sudah mengetahui itu adalah mengamalkan. Ya, tuntutan seseorang yang telah mengetahui itu adalah mengamalkan ilmunya. Ya. Para ulama katakan orang yang berilmu tanpa mengamalkan ilmunya itu bagaikan pohon yang tidak berbuah. Ya. Tidak ada manfaatnya. Adanya pohon itu tidak ada manfaatnya. Adanya seorang muslim kemudian dia hanya belajar ya, mengumpulkan takofah, meluaskan wawasan dia. Ini tidak ada manfaatnya. Kalau tanpa amalan ya. Percuma orang yang kemudian belajar menuntut ilmu ya, menghadiri kajian sana sini tapi ilmu apa amalannya kurang di sisi Allah atau bahkan dia tidak mengamalkan sama sekali ya. Ilmu yang dia pelajari itu tidak menghadirkan khasyah, tidak menghadirkan ketakutan dia kepada Allah ya. Tidak ada amalannya ya, tidak menjadikan dia bersemangat dalam melakukan kebaikan, tidak menjadikan dia takut di dalam melakukan kemaksiatan. Sehingga di sini ya kita harus benar-benar ya memegang teguh akan pentingnya beramal setelah kita menuntut ilmu. Apapun ilmu yang kita dapatkan, maka harus ada usaha untuk mengamalkannya. Sehingga inilah yang menjadi perbedaan yang sangat mendasar antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang ya kufar dari golongan Yahudi dan Nasrani. Ya. Dalam surat Al-Fatihah ya selalu kita baca di dalam sholat ya dan di luar sholat kita selalu meminta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Jalannya siapa jalan yang lurus? Siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yaitu jalannya orang-orang yang engkau berikan kenikmatan kepada mereka. Orang-orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah. Bukan jalannya orang-orang yang maghdubi alaihim, orang-orang yang dimurkai, bukan juga jalannya orang-orang yang tersesat ya. Jadi Al-Qur'an membahasakan ya ada jalan orang-orang yang kemudian diberikan nikmat oleh Allah. Orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah. Itulah jalan yang lurus, shiratal mustaqim. Ya. Ada pula jalan yang melenceng. Dan jalan yang melenceng itu ada dua, yaitu maghdubi alaihim, al-maghdub alaihim, orang yang dimurkai, jalannya orang yang dimurkai, dan jalannya orang yang tersesat. Dua-duanya ini tidak bakal nyampe ke surga. Yang sampai ke surga adalah shiratal mustaqim, jalan yang lurus. Teman sekalian, jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah satu-satunya jalan yang akan menghantarkan kita kepada keridhaan Allah dan akan memasukkan kita ke dalam surga. Lalu pertanyaannya siapa jalan ya? Jalannya orang yang dimurkai itu jalannya siapa? Jalan orang-orang tersesat itu jalannya siapa? Para ulama tafsir rahmatullahi alaih menyebutkan orang-orang yang dimurkai itu adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang dimurkai. Orang-orang yang tersesat itu adalah orang-orang Nasrani. Kenapa orang-orang Yahudi dikatakan sebagai orang-orang yang dimurkai? Karena kata para ulama, mereka mengetahui ilmu dan tidak mengamalkan. Ya, orang Yahudi di antara sifat mereka mempunyai berbagai macam sifat buruk. Berbagai macam sifat buruk yang Allah Azza wa Jalla bongkar sifat mereka di dalam Al-Quran. Banyak sekali. Allah Azza wa Jalla menyebutkan kebobrokan bangsa Yahudi, ya, itu di dalam Al-Quran banyak sekali. Bagaimana mereka membunuh para anbiya, ya. Bagaimana mereka mengakali agama ini, ya, mengakali aturannya Allah, mengakali hukumnya Allah. Bagaimana kemudian mereka mengubah ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, ya, diselewengkan, ya. Dan di antara kesesatan orang-orang Yahudi adalah mereka mengetahui kebenaran, tetapi mereka tidak mau mengamalkan. Mereka berilmu, tetapi mereka tidak mau mengamalkan ilmu yang mereka miliki. Sehingga di sini merupakan kesalahan, ya, ketika seorang talibul ilmu menuntut ilmu, hadiri kajian, ya, dengarkan nasihat,
Saya tahu sebenarnya itu nggak boleh. Tapi saya langgar. Nah, ini kan lucu. Saya tahu nggak boleh, iya tahu. Udah nggak usah banyak ngomong, saya tahu. Apa yang kamu ucapin itu tahu. Tapi ya kayak gini, saya maunya kayak gini. Nah, orang-orang yang seperti ini, mohon maaf, ini sifat tetap yang ada pada orang-orang Yahudi. Allah Azza wa Jalla abadikan di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, orang-orang Nasrani. Kenapa disebut orang-orang Nasrani? Itu adalah orang-orang yang tersesat. Para ulama katakan Abdalin di sini orang-orang Nasrani maksudnya kenapa? Karena mereka beramal tanpa ilmu. Mereka punya semangat di dalam mengamalkan agama, tetapi tidak didasari atas ilmu. Jika mereka melakukan apa-apa yang Allah Azza wa Jalla tidak inginkan, mereka melakukan sesuatu yang berbungkus agama, tapi Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak mau itu mereka lakukan hal-hal tersebut. Ya. Sehingga antara ilmu dan amal ini harus selaras, harus jalan bersama. Semakin bertambah ilmu kita, maka semakin banyak pula amalan kita. Jadi orang, semakin banyak dia berilmu, sudah selayaknya dia untuk semakin dekat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena itu standarnya seperti itu. Itu standar yang Allah jadikan dalam Al-Quran. Allah Azza wa Jalla, innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Allah dalam Al-Quran, semuanya hanya orang-orang yang berilmulah yang takut kepada Allah. Ulama itu jamak dari alim. Alim itu maksudnya orang yang berilmu. Hanya orang-orang yang berilmulah yang mereka takut kepada Allah Taala. Jadi, khotifillah ya azza ya Allah wa iyyakum. Kalau selama ini kita melihat diri kita begitu mudahnya kita melakukan maksiat. Kalau selama ini kita lihat kepada diri kita, ya, begitu mudahnya kita menerobos pelanggaran-pelanggaran yang telah digarisi oleh Allah Azza wa Jalla. Ada had, ada hudud, ada garis, ada batas yang tidak boleh kita lampaui. Tapi begitu kuat dorongan hawa nafsu kita untuk melampaui. Begitu kuat keinginan kita untuk menerobos sesuatu yang Allah katakan jangan. Dan kalau kita dapati diri kita selama ini kemudian dengan mudahnya ya, kita meninggalkan apa yang Allah perintahkan. Dengan mudahnya kita kemudian meninggalkan apa yang Allah suruh. Maka kuncinya hanya satu. Kita tidak takut kepada Allah. Kenapa tidak takut? Karena kita tidak berilmu. Sehingga kalau kita masih berani ya melakukan maksiat, kita berani meninggalkan kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita, ya berarti kita tidak takut kepada Allah. Kenapa kita nggak takut? Pertanyaannya, karena kita tidak mengenal sebenar-benarnya Allah Rabbul Alamin Jalla wa'ala. Mungkin kita mendengar Allah, 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 Allah. Tapi kita tidak kenal dengan sebenar-benarnya hakikat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pencipta kita, pencipta seluruh alam semesta, zat yang menghidupkan kita, zat yang akan mematikan kita, ya. Zat yang telah mematikan orang-orang sebelum kita, zat yang telah menghancurkan ya seluruh negeri-negeri yang membangkang dan durhaka kepadanya. Ya. Zat yang memberikan kenikmatan kepada orang-orang mukminin sebelum kita. Ya. Zat yang kemudian akan membangkitkan kita kelak nanti di akhirat. Zat yang dimana akan kita tuju nanti kelak di akhirat. Yang kita tunggu pengadilannya di akhirat. Satu-satunya hakim di akhirat itu adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala yang memutuskan perkara yang diperselisihkan oleh seluruh manusia. Dosa-dosa kita, apakah diampuni atau tidak, itu yang memutuskan Allah. Tidak ada lagi yang lain. Tidak bisa kita ya, melakukan perbuatan-perbuatan curang bagaimana yang bisa dilakukan oleh manusia di dunia. Kita punya uang, kita bisa beli hukum. Tidak bisa. Di akhirat tidak bisa. Tidak bisa kita beli. Allah Azza wa Jalla adalah zat yang mematikan kita dan menghidupkan kita kembali. Allah Azza wa Jalla adalah zat
yang maha melihat. Penglihatan kita sebagai manusia, jemaah sekalian, itu terbatas. Kalau seandainya ya usia muda kita, baik-baik penglihatan kita, jikalau di depan kita ada tembok, maka tidak akan bisa kita melihat apa yang ada di balik tembok tersebut. Ya. Sebaik-baik apapun telinga kita, ya, apa yang diucapkan oleh orang yang berada 1 kilometer atau beratus meter yang ada di samping kita tidak akan terdengar. Atau bahkan yang ada di samping kita ketika ditutup oleh tembok dan ruangan tidak akan terdengar. Kenapa? Karena pendengaran kita dengan pendengaran Allah Tabaraka wa Ta'ala itu berbeda. Penglihatan kita dengan penglihatan Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla itu berbeda. Penglihatan kita terbatas, penglihatan Allah tidak terbatas. Pendengaran kita terbatas, pendengaran Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak terbatas. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Bahkan apa yang terbesit di dalam hati kita, Allah Azza wa Jalla ketahui. Hanya sekedar terbesit. Apa-apa yang terbesit dalam hati kita, itu Allah tahu. Allah tahu ya apa yang telah kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan. Sehingga di sini khotibillahi azani Allah wa yakum, kalau seorang hamba itu kemudian selalu dia mencuci hatinya, ya, dia membersihkan hatinya, dia tanamkan ketakutan kepada Allah Taala, maka demi Allah tidak akan ada majelis yang lebih dia cintai dibandingkan majelis ilmu. Tidak akan ada majelis yang lebih ia cintai dibandingkan dia mendengar nasihat, dibacakan ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena dengan ayat-ayat tersebut, dengan hadis-hadis tersebut dapat memberikan efek dalam kehidupan dirinya. Dia bisa merubah dirinya. Itulah kehebatan Al-Quran. Kita tidak bisa merubah Al-Quran, ya. Sekuat apapun, sehebat apapun orang tersebut, ya, dia tidak akan bisa merubah Al-Quran, tapi Al-Quran bisa merubah dirimu. Ilmu tidak bisa merubah Al-Quran, tapi Al-Quran bisa merubah. Ya, sepintar apapun kita, ya, secerdas apapun kita, kekuasaan apapun yang kita miliki, kita tidak akan pernah bisa merubah Al-Quran satu huruf pun. Tapi Al-Quran ketika dipelajari, ketika dikaji, ya, itu akan bisa merubah hidup kita. Hidup kita yang tadinya berantakan, itu akan menjadi lurus ketika kita apa? Ketika kita mau membaca Al-Quran. Kita mau mempelajari agama. Kita mau kemudian mendalami ajaran-ajaran yang Allah Tabaraka wa Ta'ala turunkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ilmu yang kita punya itu harus diamalkan. Ini adalah tuntutan kedua nasihat dari para ulama. Pertama adalah kita mengamalkan, kita menuntut ilmu, dan ilmu di sini adalah bagaimana makrifat kita kepada Allah itu bertambah, pengetahuan kita kepada Allah bertambah, pengetahuan kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertambah, pengetahuan tentang agama kita bertambah. Ya. Dan yang kedua adalah tadi mengamalkan ilmu itu. Jadi segala tuntutan yang ada pada ilmu kita lakukan, kita jalankan. Segala konsekuensi yang ada pada ilmu yang kita pelajari itu kita amalkan. Dan tuntutan yang ketiga setelah kita mempelajari ilmu, lalu kemudian kita mengamalkan ilmu, dan yang ketiga adalah ad-da'watu ilaihi. Kita mendakwahkan ilmu. Kita mendakwahkan ilmu. Ilmu yang kita miliki itu kita dakwahkan. Ya. Sehingga ini menjadi kewajiban bagi setiap orang. Jadi jangan sampai kita memahami di sini, ikhwati fillahi azani Allah wa yakum, dakwah itu hanya tugas bagi para ustadz. Dakwah itu adalah tugas bagi para ustadzah. Dakwah itu adalah tugas bagi para guru. Tidak. Tetapi dakwah itu adalah tugas bagi setiap orang yang telah menuntut ilmu. Ya. Dakwah itu, ya, dakwah itu adalah tugas setiap orang yang setelah mengetahui. Dakwah itu bukan hanya dengan cara mengisi ceramah seperti ini, tidak. Banyak sekali cara-cara yang bagaimana kita bisa berdakwah dengan cara-cara tersebut. Banyak sekali. Banyak sekali metode. Banyak sekali cara kita untuk berdakwah sehingga dengannya kita dapat melepaskan kewajiban kita dalam menyampaikan ilmu kita. Ya, harus ngomong. Kita melihat ada rekaman
ya, nasihat dalam menuntut ilmu syar'i, kita sharing kepada orang-orang terdekat kita, kirim ke grup-grup WhatsApp kita ya, ke grup-grup keluarga kita, ke grup kerabat dan teman kita, itu pun ya masuk ke dalam dakwah. Itu pun akan menjadi apa? Menjadi dakwah kita ya. Ad-dalu 'alal khairi falahu ajru kamitsli fa'ili. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan apa? Maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang melakukannya. Sekedar menunjukkan kepada orang suatu kebaikan, itu bagaimana rahmat, bagaimana luasnya rahmat Allah tabaraka wa taala. Sekedar menunjukkan orang yang kebaikan, kita akan mendapatkan ya pahala sebagaimana orang tersebut melakukannya tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Misalnya orang tersebut mendapatkan 10 pahala misalnya, maka kita pun akan mendapatkan 10 pahala. Makanya ini motivasi bagi siapa? Bagi siapapun orang yang mau menunjukkan kebenaran kepada orang lain. Jadi jangan sampai kita memiliki tabiat yang pelit untuk mengucapkan kebenaran. Jangan sampai kita memiliki tabiat yang kemudian bakhil untuk memberikan petunjuk yang baik kepada orang lain, menyebarkan kebaikan. Ucapkan saja kebaikan, ya, apapun itu. Karena kita tidak tahu apakah Allah tabaraka wa taala akan memasukkan kalimat itu ke dalam hati orang yang kita inginkan dari ya. Dan hidayah itu jelas mutlak milik Allah tabaraka wa taala. Allah berikan kepada siapapun orang yang Allah kehendaki. Ya Allah tabaraka wa taala sebutkan innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kata Allah tabaraka wa taala dalam Al-Qur'an, sungguhnya kaum Muhammad tidak dapat memberikan hidayah kepada orang yang engkau cinta. Tetapi Allah memberikan hidayahnya kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Begitu juga dengan kita. Kalau Nabi Muhammad saja tidak bisa memberikan hidayah kepada orang-orang yang dicintai oleh beliau, lalu bagaimana dengan kita? Ya. Tugas kita adalah sekedar untuk menyampaikan. Tugas kita adalah sekedar untuk menyampaikan ilmu yang telah kita miliki dengan uslub yang baik, dengan cara yang baik, dengan thariqah yang baik tentunya. Urusan apakah dia terima atau tidak, itu adalah urusan nanti. Ya. Sehingga dengan dakwah yang kita lakukan inilah, kita berharap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk menerima semua proses belajar kita. Dari kita belajar, ya, dari kemudian kita mengetahui ini boleh, ini tidak boleh, haram, halal, ini wajib, kemudian uh, tidak boleh dilakukan, ya. Perkara-perkara yang kemudian dapat mendekatkan kita kepada Allah, perkara-perkara yang dapat menjauhkan kita dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua itu kita amalkan. Setelah kita amalkan, kita dakwahkan, kita sharing kepada orang-orang terdekat kita. Ya. Kita sharing kepada orang-orang yang terdekat. Kemudian poin keempat, tuntutan dari orang yang menuntut ilmu yang terakhir adalah as-sabru 'alal adha. Sabar ya dari gangguan atas semua. Sabar dari gangguan atas yang pertama tadi ketika dia menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu pasti ada gangguan. Menuntut ilmu itu pasti ada gangguan yang akan menghalangi dirinya dari proses menuntut ilmu. Proses menuntut ilmu itu panjang. Ya. Tidak ada orang yang kemudian dia hanya hadir dalam 1-2 kajian, kemudian dia dapat memiliki ilmu yang sangat banyak. Tidak. Ilmu itu didapati dengan berbagai pengorbanan. Makanya salah satu ulama tabi'in rahmatullahi alaihi, Yahya bin Abi Katsir mengatakan, di mana perkataan beliau ini disebutkan oleh Al-Imam Muslim rahmatullahi alaihi di dalam kitab sahihnya. Beliau katakan, la yustata'ul ilmu birahatil jismi. Ilmu itu tidak akan diperoleh dengan jasad yang santai-santai. Ya. Jasad yang berleha-leha. Ya. Akan didapat. Ilmu itu didapat dengan jasad yang lelah. Ya. Kita capek, kemudian keluar harta, ya, keluar waktu, ya, terbuang waktu kita, ya, kesempatan kita untuk mendapatkan dunia, itu pengorbanan. Ya. Kita capek, tapi masih mau untuk mendengarkan nasihat, masih mau untuk mendengarkan sesuatu yang dapat merubah kehidupan kita. Ini akhirnya apa? Ini akhirnya menjadi
Ini akhirnya menjadi semangat bagi kita untuk apa? Menuntut ilmu. Kita harus ya, harus kemudian mengorbankan setiap apapun yang kita miliki untuk itu. Karena proses untuk mendapatkan ilmu itu banyak rintangannya. Dan kita harus sabar. Jangan kemudian gara-gara satu hal dan dua hal atau tiga hal kemudian kita terputus dalam menuntut ilmu. Ini tidak baik ya. Jangan hanya karena permasalahan-permasalahan duniawi ya, akhirnya kita terputus dalam menuntut ilmu. Ketika kita terputus dalam menuntut ilmu, akhirnya kita jauh dari Allah Tabaraka wa Ta'ala ya. Tidak ada orang yang nasihati kita ya. Tidak ada orang yang kemudian menegur kita ya. Tidak ada yang kemudian orang yang mengingatkan kita terhadap surga, neraka, kematian, alam kubur ya. Hisab ya. Hitungan nanti di akhirat. Tidak. Kemudian sabar berikutnya adalah sabar dalam proses beramal. Mengamalkan ilmu itu panjang proses. Butuh pengorbanan. Dan setiap orang yang dimudahkan oleh Allah untuk menuntut ilmu, dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkan ilmunya. Ya. Ini juga butuh kesabaran. Ya. Butuh kesabaran. Semua. Ya. Ada orang yang dengan mudahnya Allah berikan dia ilmu, tapi Allah persulit bagi dia untuk mengamalkan ilmunya sebagai ujian bagi dia. Apakah dia mampu melewatinya atau tidak. Ya. Apakah dia mau melewatinya atau tidak. Melewati rintangan tersebut. Ya. Kemudian begitu juga dengan orang yang berdakwah. Dakwah itu pun terdapat berbagai rintangan ya, berbagai gangguan. Tidak ada orang yang berdakwah kemudian dakwahnya dengan begitu lancarnya ya, begitu mudahnya dalam mendakwahkan orang lain, tidak. Ya, itu semua butuh rintangan ya, butuh pengorbanan. Akan dia lewati rintangan-rintangan itu ya. Tidak ada jalan yang kemudian selalu lurus dan selalu mulus ya. Pasti akan ada bebatuan, pasti akan ada kerikil, pasti akan ada duri ya, jalan yang berbelok ya, jalan yang kemudian naik dan turun. Itu semua adalah proses-proses yang harus dia lalui sebagai seorang muslim. Dan dia harus sabar. Dia harus sabar. Dia harus teguh. Dia harus kokoh. Dia harus berprinsip dalam hal itu. Ya, para muslim adalah 4 poin ya. Pertama, dia harus menuntut ilmu. Ya, kemudian dia mengamalkan ilmunya. Dan yang ketiga adalah dia mendakwahkan ilmunya. Dan yang keempat adalah bersabar. Baik, ikhwati fillah ya azza ya Allah wa iyyakum. Mengerucut kepada pembahasan kita ya tentang ma'rifatullah. Ma'rifatullah tadi kita sudah bahas ya. Bagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala ya, sifatnya ya, asma-asmanya ya, nama-nama Allah Tabaraka wa Ta'ala yang maha melihat, mendengar, maha besar, maha tinggi, maha mengawasi. Semua ketika seorang hamba mengetahuinya, maka akan muncul ketakutan yang ada pada dia. Kemudian berikutnya adalah ma'rifatul rasul. Bagaimana seorang itu dia mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengenal di sini bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang hamba dan utusannya Allah. Kalau dia akui bahwasanya Muhammad itu adalah datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, utusan dari Allah Azza wa Jal, maka konsekuensinya adalah dia membenarkan setiap apapun yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam informasikan. Dia akan membenarkan setiap apapun yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kabarkan kepadanya, walaupun hal itu tidak masuk dalam logika dia. Hal itu bertentangan dengan akal sehat dia, misalnya. Hal itu bertentangan dengan perasaan dia. Ya, itu semua harus dia lalui. Ketika apa? Ketika dia mengakui bahwasanya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hamba dan utusannya Allah. Itu di antara konsekuensinya. Makanya kata para ulama, konsekuensi di dalam syahadat asyhadu anna Muhammad Rasulullah adalah ta'atuhu fima amar, yang pertama. Mentaati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di setiap apa yang Nabi perintahkan. Apapun yang Nabi perintahkan, lakukan. Apapun yang Nabi minta dari kita, laksanakan. Setiap hadis apapun yang sampai kepada kita, dan di situ ada perintah untuk melakukan sesuatu, maka katakanlah sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Bukan sebagaimana ahlul kitab yang mengatakan sami'na wa asaina, kami dengar dan kami bermaksiat, tidak. Jadi katakanlah bagaimana perkataan orang-orang yang beriman ketika sampai kepada mereka perintah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan sami'na wa ata'na.
Jadi wajib untuk melakukan apapun yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kepada kita. Kemudian konsekuensi yang kedua adalah ta'atuhu fima amar wa tasdiquhu fima akhbar. Ini yang tadi poin yang pertama. Menginformasikan, mempercayai, membenarkan apapun yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam informasikan ke kita, ya, walaupun itu bertentangan dengan berbagai hal. Kemudian ta'atuhu fima amar, tasdiquhu fima akhbar, wajtinabu ma naha anhu wa zajar. Menjauhkan diri kita dari setiap apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam larang. Ya, tidak boleh kita melakukan apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam larang. Jadi ketika ada sesuatu yang dilarang oleh Nabi, kewajiban kita adalah menjauhkan diri kita dari hal itu dengan sejauh-jauhnya. Karena sudah pasti apa yang dilarang Nabi itu adalah sesuatu yang rusak, sesuatu yang akan menghancurkan kehidupan kita. Ya, jangan sampai kita meremehkan dosa. Jangan sampai kita meremehkan dosa. Para sahabat radhiyallahu taala anhum, ya, antaranya, ya, mereka mengatakan kepada beberapa orang dari kalangan tabi'in. Sahabat mengatakan kepada para tabi'in. Di antara ada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau katakan, innakum la ta'maluna a'malan hiya adaqu fi a'yunikum minasy'ari kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Wahai kaum muslimin, tanya kepada orang-orang tabi'in, ya, sungguhnya kalian benar-benar mengamalkan sebuah amalan, beberapa amalan. Ya. Kalian benar-benar melakukan beberapa amalan yang kalian anggap amalan-amalan tersebut itu lebih ringan dibandingkan dengan sehelai rambut, lebih ringan melakukannya dibandingkan dengan sehelai rambut. Padahal kita para sahabat di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganggap amalan-amalan itu yang kalian lakukan itu adalah amalan-amalan mubiqat, amalan-amalan yang menghancurkan, amalan yang kalau dilakukan oleh seorang muslim hancur sudah. Amalan yang kalau dia lakukan, ya, maka dia akan merusak seluruh kehidupan orang. Itu dulu cara pandang kita dalam melihat maksiat kepada sahabat, pada para tabi'in, ya. Tapi kalian dengan mudahnya, ya, melakukan amalan-amalan yang dulu kita itu ngeri sekali untuk melakukan. Kita nggak berani melakukan amalan itu, tapi kalian dengan mudahnya berani. Ini perkataan sahabat dengan Nabi. Lalu bagaimana dengan di zaman kita sekarang? Sangat jauh sekali. Berapa banyak kemudian kemungkaran-kemungkaran yang walaupun kita nggak melakukannya, tapi kita ridho dengan kemungkaran itu dengan diamnya kita. Berapa banyak masalah-masalah yang seperti itu, ya. Ini pengingkaran dari para sahabat kepada apa yang dilakukan oleh sebagian tabi'in, ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan dalam sebuah hadis bahwasanya seorang mukmin itu, ya, Nabi ini artikan antara orang mukmin dengan orang fajir. Orang mukmin orang yang soleh, ya, dia menjaga amalannya, dia menjaga kualitas imannya, dia menjaga kualitas ketakwaannya, dia menjaga rasa takutnya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dengan orang fajir ahli maksiat. Apa kata Nabi? Seorang mukmin itu dalam melihat dosanya itu bagaikan dia melihat dirinya duduk di bawah gunung batu yang sangat besar. Orang yang duduk di bawah gunung batu yang sangat besar, yang kemudian gunung itu suatu saat bisa saja untuk jatuh dan menjatuhi diri, menimpa diri. Ada rasa takut. Orang muslim dalam melakukan maksiat, dosa, ada rasa takut. Dia tidak pernah meremehkan dosa. Orang muslim, dia tidak pernah meremehkan dan menganggap kecil dosa. Ya. Dosa yang dianggap remeh sama manusia, dia tidak akan remeh. Karena dia akan menganggap semua dosa itu bagaikan batu besar yang kapanpun bisa menimpa diri.
kata Nabi SAW. Sedangkan orang fajir, orang ahli maksiat, yang orang berdosa, dia akan melihat dosa itu bagaikan lalat, ya, yang hinggap di hidungnya, lalu kemudian diusir begitu saja dengan tangannya, ibas begitu saja dengan tangannya, lalu lalat itu terbang. Begitu mudahnya dia mengira, ya, dosa yang dia lakukan itu kemudian dengan sedikit usaha amalan, ya, lalu akan diampuni begitu saja oleh Allah. Maka di antara hikmahnya kita nggak tahu dosa kita diampuni atau tidak itu agar kita itu lebih semangat untuk bertaubat kepada Allah, ya, untuk beristighfar kepada Allah, melakukan dan mendatangkan amalan-amalan ketaatan yang lebih banyak, ya, dari yang apa kita lakukan dari biasanya. Makanya bagus juga kita nggak tahu apakah dosa kita itu diampuni oleh Allah Azza wa Jalla atau tidak dengan taubat sekedarnya yang kita lakukan. Agar kita lebih termotivasi lagi untuk melakukan kebaikan, agar kita lebih termotivasi lagi untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Coba kalau seandainya orang yang mengetahui dosanya ini sudah diampuni atau belum, dia akan meremehkan. Dia akan meremehkan dan dia akan mengulangi lagi kesalahan sama. Dia bertaubat sedikit kemudian diampuni, dia lakukan lagi. Begitu seterusnya. Begitu juga dengan rahasia kematian, ya. Kita tidak tahu kita kapan mati, di mana kita mati, bagaimana kita mati. Itu agar apa? Agar kita itu menjaga keistiqomahan kita di dalam mendekatkan diri kepada Allah. Kalau seandainya setiap orang sudah tahu kapan dia mati, di mana dia mati, dan bagaimana dia mati, ya. Dia tahu misalnya 10 tahun lagi dia mati. Ya sudah, hidup ini akan diisi dengan kemaksiatan. Ya. Itulah manusia. Pada antara hikmahnya adalah agar kita selalu waspada. Selalu waspada. Kematian itu kapan saja akan mendatangi kita. Kematian itu kapan saja akan menghampiri kita. Bagaimana caranya waspada? Tetap istiqomah di dalam menjalankan kebaikan. Nabi SAW menyebutkan, yub'atsun nasu ala ma hum alaih. Manusia itu dibangkitkan oleh Allah Taala atas aktivitas kebiasaan yang sering mereka lakukan. Sehingga itu pun menjadi dalil para ulama mengatakan bahwasanya seorang hamba itu, ya, seorang muslim, ketika dia membiasakan melakukan ketaatan ibadah taqarrub kepada Allah, maka dengan itu pula dia akan diwafatkan. Dengan itu pula dia akan dibangkitkan kelak nanti di akhirat. Nah, orang yang kemudian terbiasa menjadi rutinitasnya bermaksiat kepada Allah, maka dengan itu pula naudzubillah min dzalik, Allah tutup kehidupan dia di dunia. Dan dengan itu pula Allah Azza wa Jalla bangkitkan dia di akhirat. Sehingga apa itu? Sehingga jamaah sekalian dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, Nabi SAW mengingatkan, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung di akhir. Jadi kita adalah orang yang soleh, luar biasa. Melakukan amalan ibadah, ya, melakukan zikir, melakukan doa, menolong orang lain, bersedekah, ya, membantu orang yang kesusahan, berbuat baik kepada tetangga, jauhi berbagai majelis-majelis ghibah, majelis-majelis namimah, majelis-majelis dusta, bohong, fitnah, dan yang lainnya. Akan tetapi di akhir hayatnya, di akhir hayat kita agak sedikit kendor dengan ya, kita melakukan kemaksiatan itu, dan akhirnya Allah Tabaraka wa Ta'ala memperkenalkan kita dalam keadaan saya, ya. Dan itu juga menjadikan kita agar tidak meremehkan orang yang kemudian bermaksiat kepada Allah, ya. Maksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemudian kita hinakan dia dengan sehina-hinanya. Karena kita tidak tahu bagaimana Allah Azza wa Jalla menutup amalannya. Bagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala menutup amalannya. Karena bisa jadi orang itu kemudian dia bermaksiat, tapi di akhir hayatnya Allah Tabaraka wa Ta'ala beri hidayah kepada dirinya, dan Allah Tabaraka wa Ta'ala bukakan pintu hatinya sehingga dia, ya, menerima apa yang sudah menjadi kewajiban dan keharusan dia untuk dia terima. Itu tadi 3 perkara konsekuensi yang wajib untuk kita lakukan.
pertama adalah dari konsekuensi syahadat asyhadu anna Muhammad Rasulullah, mentaati apa yang dikatakan. Yang kedua, membenarkan setiap apa yang Nabi informasikan. Tiga adalah menjauhi setiap apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam larang. Dan yang keempat, kata para ulama, wa alla yu'badallahu illa bima syara'a. Ya, tidak menyembah Allah tabaraka wa taala kecuali apa yang Nabi syariatkan, apa yang Nabi ajarkan. Ini di antara konsekuensi kita terhadap syahadat asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kalau seandainya kita yakin dengan seyakin-yakinnya, sadar dengan sesadar-sadarnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah utusan Allah, maka kita harus turut sama Nabi. Ya, apa yang Nabi ajarkan kita lakukan. Apa yang kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ajarkan, tidak perlu kita untuk melakukan hal-hal tersebut. Tidak perlu kita kemudian untuk merevisi agama ini. Agama ini sudah begitu sempurna dan begitu perfect. Sehingga agama ini tidak butuh lagi untuk kita revisi. Agama ini tidak perlu untuk kita tambah-tambah. Agama ini tidak perlu untuk kita kurang-kurangi. Sebagaimana apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan, itulah yang kita lakukan. Ya. Allah Tabaraka wa Ta'ala sebutkan, "Yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Nah, hari ini kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Dan aku telah ridho bagi kalian agama Islam. Jadi agama yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita, itu Allah telah ridhoi. Sehingga tidak perlu bagi kita untuk merevisi. Tidak perlu bagi kita untuk mengurang-nguranginya. Menambah-nambahkannya. Tidak perlu. Semua itu sudah sempurna. Sehingga di antara ya poin yang keempat yang para ulama sebutkan, konsekuensi dalam syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah tidak menyembah Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Muhammad. Nabi adalah orang yang paling tahu apa yang Allah inginkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling mengetahui apa yang Allah Tabaraka wa Ta'ala inginkan dari kita sebagai hambanya. Ya, karena Nabi itu posisinya lebih dekat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dibanding kita. Jadi jauh. Nabi itu dekat. Nabi tahu apa yang Allah inginkan. Ya, bagaimana pemahaman Al-Quran itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tahu. Allah nyuruh kita sholat di dalam Al-Quran. Ya, warkau ma'arrafi'in. Ya, rukuklah kalian ya bersama orang-orang yang ruku. Wa aqimus shalah, tegakkanlah salat. Itu perintah Allah dalam Al-Qur'an. Tapi bagaimana salat yang Allah inginkan? Allah tidak ajarkan kepada kita secara detail dalam Al-Qur'an. Ya, bagaimana takbiratul ihramnya, apa yang dibaca ketika mendekapkan tangan, ya, apa yang dibaca ketika rukuknya, apa yang dilakukan ketika berdiri dari ruku, ketika sujud, ya, ketika duduk di antara dua sujud, ya, ketika tahiyat, apa yang dibaca, apa yang diminta kepada Allah, tidak ada. Kita cari dari surat Al-Fatihah sampai atas pun tidak. Sehingga apa? Sehingga semua itu ada pada ajarannya Nabi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lah, ya, dia mengajarkan kita. Kita tahu sholat itu zuhur ada 4 rakaat, asar ada 4 rakaat, ya, subuh 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, 4 rakaat. Itu semua dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Nabi datang untuk mempraktekkan kepada kita apa yang Allah inginkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada kita untuk mencontohkan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan dalam Al-Quran. Ya. Sehingga dengan adanya Nabi itu menjadi imam kita, menjadi orang yang kita ikut, tuntunan kita. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ikhwati fillah ya azzani Allah wa iyyakum. Sehingga dengan apa yang telah kita sebutkan tadi, ya, menjadi kewajiban bagi kita
ya adalah untuk membenarkan setiap apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, ya, dan diantaranya juga adalah untuk menjadikan ajarannya Nabi ini adalah ajaran yang kita amalkan dan apa yang kita praktekkan, ya, sebagai sumber hukum. Ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sumber hukum kita, dan kita rela dengan segala apapun yang telah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebuah ayat di dalam Al-Quran, di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-65. Ya. Surat An-Nisa ayat yang ke-65, Allah Ta'ala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Allah Tabaraka wa Ta'ala, demi Rabb, fala wa Rabb, demi Rabb, la yu'minun, tidaklah mereka beriman. Ya, Allah menafikan keimanan, tidaklah mereka beriman. Hatta yuhaqqimu fima syajara bainahum, sampai mereka, wahai Muhammad, menjadikanmu sebagai hakim, ya, sebagai pemutus hukum di antara permasalahan-permasalahan yang mereka perselisihkan, ya. Fima syajara bainahum, dalam permasalahan-permasalahan yang mereka perselisihkan, yang mereka perdebatkan. Siapa hakimnya? Hakimnya adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sampai mereka tidak menjadikan engkau sebagai hakim, hukummu sebagai sumber rujukan hukum, maka tidak ada keimanan dalam hati mereka. Ya. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Bukan saja mereka kemudian menjadikan kamu hakim, tetapi kewajiban berikutnya adalah mereka harus terima setiap keputusan yang engkau tetapkan. Tidak ada terdapat dalam diri mereka keberatan dari apa yang engkau putuskan. Ketika engkau Muhammad memutuskan A, maka mereka katakan sami'na wa ta'ana. Engkau putuskan B, sami'na wa ta'ana. Apapun yang engkau putuskan, maka kewajiban bagi setiap mukmin adalah menerimanya, wa yusallimu taslim, ya, menerimanya dengan lapang dada. Ya. Jangan sampai ada keberatan. Sekedar keberatan dengan syariatnya Muhammad ini masalah dalam akidah. Masalah, ya. Kita mengaku sebagai umatnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi kita merasa keberatan dengan syariatnya Muhammad. Kita kritik dan kita protes dengan ajaran dan hukum atau syariatnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tidak sama sekali, dan ini merupakan perkara yang bahaya kalau dilakukan oleh seorang Muslim, karena Allah Taala dalam ayat 13 menafikan keimanan orang yang tidak mau menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sumber rujukan hukum. Wallahu ta'ala a'lam wa ilmuhu aswab wa ahkam. Baik, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kita kali ini, ya. Kita tetap meminta kepada Allah Taala agar Allah istiqomahkan kita dalam kebaikan. Betapa banyak orang yang dimudahkan, ya, oleh Allah untuk melakukan kebaikan, untuk mengawali kebaikan. Tapi di tengah perjalanan, banyak ketika ada berbagai rintangan dan berbagai cobaan, akhirnya mereka mundur satu persatu dari kebaikan tersebut. Dan kita memohon kepada Allah Taala untuk jadikan orang yang selalu istiqomah dalam kebaikan sampai akhirat, sampai akhir, sampai kita mati, ya. Kemudian kita minta kepada Allah Taala, ya, diberikan berbagai nikmatan, kesehatan, ya, dan berbagai masalah yang ada di lingkungan kita, ya, di tempat kita tinggal, ya, dari berbagai musibah, wabah, ya, virus dan lain sebagainya. Semoga Allah Taala melindungi kita semua, diberikan kesehatan, ya, diberikan kesabaran dalam menuntut ilmu, ya, diberikan keteguhan, ya. Insyaallah Taala. Tapi biada. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, kita ucapkan jazakallah khairan kasiran kepada Ustadz Abu Ayyub Fizahullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas beliau dengan pahala yang berlipat ganda, menjadikan pemberat timbangan kebaikan di yaumul hisab kelak. Allahumma amin. Baik. Insyaallah sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan, Ana sebagai moderator ingin menyimpulkan atau membacakan poin-poin yang disampaikan oleh Ustadz. Yang pertama, Ustadz mengingatkan kita tentang pentingnya atau esensi menuntut ilmu, yang dimana seorang penuntut ilmu itu dapat menjadi cahaya bagi orang lain. Yang kemudian, tujuan kita untuk menuntut ilmu yaitu agar kita bertambah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke dalam materi, poin yang pertama yaitu seorang mayit ketika diletakkan di alam kubur maka akan dihimpit oleh kuburan, dan tidak akan ada satupun yang selamat dari himpitan alam kubur. Dan seorang mukmin ketika dia dihimpit oleh alam kubur, maka akan diluaskan baginya kuburannya. Sebaliknya bagi orang kafir, ketika dia dihimpit oleh kuburan, justru dia akan semakin sempit kuburan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Ibrahim akan meneguhkan bagi orang-orang yang beriman dalam mengucapkan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di alam kubur kelak. Dan seorang mukmin itu akan mudah dalam menjawab pertanyaan yang dimana pertanyaannya yaitu siapakah Rabbmu, siapakah nabimu, dan apakah agamamu. Dan tidak ada satupun yang dapat menjamin bagi kita bisa menjawab pertanyaan tersebut walaupun di dunia kita hafal. Dan tidak mungkin bagi seorang munafik bisa menjawab pertanyaan di alam kubur kelak. Kelak di alam kubur ketika seorang munafik ditanya, "Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka?" Siapakah Rabbmu, siapakah nabimu, dan apakah agamamu? Dia akan mengatakan, aku tidak tahu. Aku berkata seperti orang-orang berkata. Kemudian Ustadz menyebutkan 4 wasiat dari para ulama bagi kita semua. Yang pertama, yang dimana nasihat-nasihat ini atau wasiat ini wajib kita tahu dan wajib kita amalkan. Yang pertama ada ilmu, yang dimana ilmu ini bukan ilmu-ilmu dunia, melainkan perkara-perkara tentang agama, terutama akidah, dalam bab akidah atau keyakinan. Yang dimana pengetahuan tentang Allah, pengetahuan tentang nabinya, dan pengetahuan tentang agama Islam disertai dengan dalilnya. Yang kedua, setelah kita berilmu, kita wajib mengamalkan ilmu. Karena percuma kita memiliki ilmu kalau tidak ada atau tidak disertai dengan pengamalan. Yang kemudian, setelah kita mengamalkan ilmu, setelah kita berilmu, mengamalkan ilmu, kemudian ada kewajiban bagi kita untuk mendakwahkan ilmu. Dan yang keempat, ada sabar di dalam setiap gangguan yang kita terima, baik dalam proses menuntut ilmu, karena ilmu itu tidak akan didapat dengan jasad yang bersantai-santai. Dan yang terakhir, kita harus bersabar dalam pengamalan ilmu. Masuk ke materi yang disebutkan oleh Ustadz, yaitu berkaitan dengan ilmu, mengenal Allah. Kita harus mengenal Allah baik dalam asma'nya dan juga sifat-sifatnya. Dan kemudian kita harus mengenal Rasulullah SAW. Dan konsekuensi kita bersyahadat bahwasannya tiada Tuhan selain Allah, dan yang kedua yaitu bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, yaitu dengan yang pertama kita mentaati Rasulullah SAW, yang kedua membenarkan semua yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, yang dimana kewajiban seorang mukmin ketika Rasulullah SAW memerintahkan kepadanya yaitu wajib untuk mengatakan sami'na wa ata'na, kita dengar dan kita taat. Berbeda dengan seorang yang kufar atau kafir, mereka mengatakan sami'na wa asaina ketika diperintahkan oleh Rasulullah atau ada anjuran syariat dari Rasulullah, mereka mengatakan kita mendengar dan kita bermaksiat. Yang ketiga yaitu menjauhkan diri dari setiap yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam larang. Yang dimana Ustadz tadi menyebutkan Anas bin Malik berkata kepada para tabi'in, yaitu kalian akan melakukan suatu amalan yang kalian anggap lebih ringan ketika kalian melakukannya dari sehelai rambut. Padahal amal tersebut di zaman kami para sahabat adalah suatu amalan yang besar yang dapat menghancurkan. Ini menjadi renungan bagi kita semua bagaimana di zaman kita sekarang.
Kemudian yang selanjutnya, seorang mukmin ketika dia melihat dosanya seperti orang yang duduk di bawah suatu batu di gunung yang besar, yang dimana suatu waktu bisa jadi batu tersebut jatuh menimpanya. Itulah perumpamaan seorang mukmin yang melihat dosanya. Kemudian Ustadz menyebutkan salah satu hikmah kenapa Allah takdirkan kita tidak mengetahui kematian, agar kita waspada dan istiqomah dalam jalan kebenaran. Apa jadinya jika kita mengetahui misalnya kita akan meninggal dalam waktu misalnya 10 tahun lagi atau dalam waktu tertentu, maka dari itu salah satu hikmahnya kita bisa istiqomah dalam kebenaran. Jika kita mengetahuinya, maka kita akan sewenang-wenang. Yang selanjutnya, manusia akan dibangkitkan sesuai dengan kebiasaannya. Dan juga salah satu poin yang harus kita perhatikan, innamal a'malu bil khawatim, dalam sebuah hadis. Sungguhnya amalan itu tergantung pada akhirnya. Dan betapa banyak di luar sana yang pertamanya dia adalah ahli taat atau orang yang takwa, dan pada akhirnya dia melakukan kemaksiatan dan mati dalam kemaksiatan. Dan ada pula berapa banyak di sana yang melakukan kemaksiatan semasa hidupnya, dan dalam akhir hayatnya dia melakukan amalan-amalan yang dapat masukkan dia ke dalam surga. Kemudian konsekuensi terakhir yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim ketika kita bersaksi bahwasannya tiada Tuhan kecuali Allah dan membenarkan bahwasannya Rasulullah adalah utusan Allah, yaitu tidak menyembah Allah kecuali dengan apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam syariatkan atau ajarkan. Maka dari itu, janganlah kita melakukan sesuatu yang baru dalam syariat Islam ini. Kita harus beramal sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kewajiban kita menjadikan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai sumber hukum dan rela atas segala sesuatu yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini semua sejalan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 65. Barakallahu fikum. Taib. Alhamdulillah, itulah kesimpulan yang bisa kami sampaikan. Yang selanjutnya acara yang keempat yaitu sesi tanya jawab. Alhamdulillah tadi ada 2 orang yang bertanya, Ustadz. Akan Ana bacakan langsung. Taib. Yang bertanya silakan untuk ditulis di kolom pertanyaan. Insya Allah akan kita bacakan. Sekali lagi, silakan kepada sahabat sekalian yang ingin bertanya, harap untuk menuliskan di kolom chat. Insya Allah akan kita bacakan dan dijawab oleh Ustadz. Taib, adakah yang mau bertanya? Silakan kami bisa berikan kesempatan untuk menuliskan di kolom chat. Taib, kalau tidak ada, insya Allah kita beranjak ke acara yang terakhir, yaitu penutupan. Alhamdulillah acara demi acara telah kita lewati bersama. Terima kasih atas kehadiran dan perhatian sahabat-sahabat sekalian. Semoga dengan cara menuntut ilmu ini menjadikan salah satu bentuk usaha kita untuk menjadi orang-orang yang Allah ridhai, serta menjadikan kita orang-orang yang sukses sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz." Baik, ada yang bertanya, Ustaz? في أحد سأل أو أنا أقرأ عندك ما ظاهر Ayo, لا يظهر kuntu kharajtu. خرج Ayo, mungkin takra. Baik, insyaallah pertanyaan akan langsung dibacakan oleh Al Ustaz. Baik, bismillah. Jadi di sini
ada yang bertanya ya berkaitan dengan beliau katakan Masya Allah masuk surga karena rahmat dari Allah Azza wa Jal ya. Dan ternyata kemampuan menjawab pertanyaan di dalam kubur pun juga karena pertolongan dan rahmat Allah Ta'ala. Adakah doa khusus untuk itu? Baik, di sini doa khusus untuk itu ya, tahu ana wallahu taala alam itu tidak ada ya. Tapi tentunya ya doa-doa yang dimana kita meminta kepada Allah Tabaraka wa Taala rahmatnya. Nah, dengan doa-doa itulah semoga itu masuk ke dalam. Kan doa banyak. Allahumma arhamni ya Allah rahmatilah aku ya. Allahumma arhamna ya Allah rahmatilah kami ya Allah. Ya. Nah, kemudian di antara adab yang lain adalah ketika berdoa kita cari waktu-waktu yang mustajab ya, waktu yang dimana Allah Tabaraka wa Taala mendengar dan mengijabahi doa kita. Di antara waktu-waktu atau tempat-tempat doa mustajab itu adalah ketika kita sujud. Makanya Nabi SAW katakan, amar ruku, adapun ruku, maka di situ berzikirlah kalian kepada Allah. Adapun waktu sujud, maka perbanyaklah permintaan kalian kepada Allah karena itu adalah waktu diijabahi doa kalian. Jadi ketika sujud itulah ya, ketika sujud itulah adalah kesempatan ya, waktu kita untuk meminta kepada Allah Tabaraka wa Taala. Jadi sunnahnya itu sujud itu diperpanjang ya jemaah sekalian. Sujud itu diperpanjang, diperlama. Kalau bisa baca dengan bacaan Arabnya ya. Bisa tanya sama Ustaz ini bahasa Arabnya apa? Saya mau minta ini sama Allah ya. Saya mau minta ini sama Allah, kemudian bahasa Arabnya apa misalnya. Kan banyak doa-doa yang karena bab doa itu lebih luas dibandingkan bab zikir jemaah. Zikir itu Nabi SAW sebutkan ya, kata para sahabat Nabi mengajarkan kepada kita zikir ya sebagaimana Nabi mengajarkan mengajarkan ayat Al-Qur'an. Jadi zikir itu terbatas, lebih sempit babnya. Kita tidak bisa buat sesuatu yang baru. Tapi kalau doa itu luas. Kita mau doa apa saja itu dibukakan pintunya, seluas-luas. Kita mau minta apapun terserah. Yang sempit itu babnya adalah bab zikir. Tidak bisa kita ngarang-ngarang sesuatu yang kemudian dari diri kita sendiri, tidak bisa. Ya. Baik. Kemudian di antara doa yang masyhur ya untuk kita meminta perlindungan dari adab kubur ya, kata Nabi SAW, idza tasyahhada ahadukum, kalau seandainya salah seorang dari kalian itu melakukan tasyahud ya, selesai tasyahud dalam salatnya, hendaknya dia mengatakan Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam ya, wa min adzabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat ya, min wa syarri min syarri fitnatil fitnatil masihid dajjal. Ya, itu adalah doa di mana kita ya diperintahkan oleh Nabi SAW meminta perlindungan dari 4 fitnah ya, dari azab jahanam, dari azab kuburan ya, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnahnya al-masihid dajjal. Baik, barakallahu fikum. Kemudian untuk pertanyaan kedua ya. Bismillah, sudah dipahami bahwa adanya pertanyaan di alam kubur. Tapi kenapa atau apa yang menyebabkan tidak takut akan hal tersebut? Berarti pertanyaan kenapa tidak takut? Tadi kita sudah bahas ya, kenapa kita itu tidak ada rasa takut kepada apa yang Allah Azza wa Jalla ancam kepada kita. Berarti ilmu kita ya, betul. Oke. Berarti apa yang kita pelajari ya? Apa ada yang mau disampaikan? Silakan dilanjut Ustaz. Baik, nah. Berkaitan dengan rasa takut. Rasa takut itu muncul dari ilmu jamaah ya. Jadi kalau kita rasa kita tidak takut, berarti ilmu kita untuk takut kepada Allah atau ilmu kita untuk takut kepada alam kubur atau untuk alam akhirat itu masih kurang. Berarti kewajiban kita untuk terus menggali, terus mencari informasi. Kalau seandainya ilmu itu sudah banyak, kita tahu semua hadis-hadisnya, tapi kita nggak ada rasa takut sama sekali. Nah, berarti tasdik kita, pembenaran kita terhadap apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam informasikan itu kurang. Jangan-jangan di dalam hati kita itu ada penyakit nifak. Waliyadzubillah. Jangan-jangan di hati kita ini ternyata hati kita ini kita mengaku Islam tetapi
amalan yang ada di dalam hati kita itu menisi apa yang kita ucapkan. Oke, para sahabat itu sangat takut sekali untuk terjatuh dalam kemunafikan, ya, untuk menjadi seorang munafik. Kata Al Hasan Al Basri rahmatullahi alaihi mengatakan, "Ma khafahu illa mu'minun wala aminahu illa munafiqun." Nifak itu kata Al Hasan Al Basri, tidak ada orang yang merasa takut darinya kecuali dia adalah orang yang beriman, dan tidak ada yang merasa nyaman dari rasa nifak, yang merasa aman dengan sifat nifak, kecuali dia adalah orang munafik plan, ya. Sehingga di sini kita harus menghadirkan bagaimana kita menghadirkan perasaan untuk takut terjatuh dalam penifakan waliyadzubillah. Jadi satu solusinya tadi dengan terus menuntut ilmu dan usaha kita untuk menghadirkan ketakutan, ya. Semakin dalam ilmu kita, maka semakin besar pula rasa takut kita kepada Allah Taala. Kemudian yang kedua, kalau seandainya ilmu itu sudah banyak, tapi ternyata kita tidak takut-takut juga, berarti masalahnya adalah di hati. Ya, masalahnya di hati. Berarti hati kita ini nggak sehat. Karena orang yang beriman itu, ketika dibacakan satu ayat Al-Quran saja, itu sudah membuat hati itu tunduk dan taat. Ya. Orang beriman, itu ketika disebutkan satu ayat saja, itu akan bergetar hati. Ketika disebut nama Allah, hatinya akan bergetar. Nah, kita baca Al-Quran sudah, dibacakan Al-Quran sudah, menasehati sudah, dinasehati sudah, baca ini, baca itu sudah, pengetahuan banyak, masih nggak takut sama Allah, berarti ada yang salah di hati kita. Ada yang salah di hati kita. Nabi SAW katakan, ala inna fil jasadi mudghatan, dalam diri seorang manusia itu ada segumpal darah. Ketika darah itu baik, maka seluruhnya akan menjadi baik. Ketika dia buruk, maka semuanya akan buruk, dan itu adalah hati. Dan hati ketika dia rusak, maka seluruh tubuh kita akan rusak. Ya, ketika hati itu baik, maka seluruh tubuh kita akan menjadi baik. Jadi semua perkara itu kembali lagi kepada hati kita. Apakah hati kita itu sehat atau sedang sakit, atau bahkan hati kita itu mati. Ya, waliyadzubillah. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan Rasulullah SAW sebagai pemutus perkara kita sampai hari kiamat, mohon diulang penegasannya, ya. Itu tadi ayat yang kita baca, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Allah Azza wa Jalla menafikan keimanan orang-orang yang tidak menjadikan Rasulullah sebagai pemutus hukum. Pemutus hukum. Orang yang tidak menjadikan Nabi sebagai sumber rujukan hukumnya, maka imannya dinafikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Para ulama rahmatullahi alaihim, ya, antaranya para ulama tafsir dalam menafsirkan ayat ini mengatakan, ya, la yu'minu ahadun hatta yuhkimar Rasul sallallahu alaihi wasallam fi jamil umur. Tidak beriman seorang muslim sampai dia menjadikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim dalam seluruh urusan yang dia hadapi di dunia, ya. Maka apapun yang diputuskan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah kebenaran, al-haq, yang wajib bagi kita untuk tunduk dan taat, baik dari segi zahir maupun batin kita, ya. Maka kalau para ulama katakan idza hakkamu kayuti'unaka fi bawatinihim. Orang yang beriman itu ketika engkau telah putuskan suatu perkara bagi mereka, mereka akan taat kepadamu wahai Muhammad, baik dari segi batin mereka maupun zahir. Ya, mereka tidak akan ada rasa keberatan pun. Baik, sekarang Nabi Shallallahu alaihi wasallam sudah meninggal, ya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam sudah meninggal, dan kita di dunia ini tidak mungkin bisa ketemu sama Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Lalu hukum apa yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam putuskan? Semua hukum yang ada pada syariatnya Muhammad. Semua hukum yang ada pada sunnah-sunnahnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Semua hukum yang ada pada kitab-kitab hadis, ya. Semua penjelasan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, semua amalan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu adalah sumber rujukan hukum kita, ya. Dengan adanya itu semua, maka kewajiban bagi kita seorang mukmin adalah tunduk dan taat. Jadi gini Bapak-bapak, Ibu-ibu jemaah. Kalau misalnya ada sunnahnya Nabi, ya, ada syariatnya Nabi, ada hukumnya Nabi, bertentangan dengan hawa nafsu kita, maka yang harus kita menangkan adalah syariatnya, sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya.
Jangan sampai kita kemudian menenangkan hawa nafsu kita, memenangkan ego kita, memenangkan akal kita. Ya. Begitu juga dengan perkara-perkara yang lainnya. Intinya kita menjadikan Nabi itu adalah sumber rujukan hukum kita. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Waktunya kita sudah terlewat ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kembalikan kepada moderator. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Taib. Jazakallah khairan kasiran ala Ustadz Abu Ayyub. Terima kasih atas ta'lim yang telah diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas beliau dengan pahala yang berlipat-lipat ganda. Tapi saya selaku moderator, mohon maaf jika ada salah-salah kata atau kalimat yang kurang berkenan di hati jamaah sekalian, di hati sahabat sekalian. Jika ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan jika ada salah datangnya dari diri saya pribadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikum wa assalamualaikum. Jazakumullah khairan katsiran. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa asyhadu an la ilaha illa anta Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.